ya. Instagramnya udah live. Oh ya. Udah. Matiin dulu. Coba di HP Bapak. Udah muncul Instagram. Ada. Oh, udah tuh bisa. Oh, iya. Iya. Tanya istirahat. Belum kan? Belum di ini kan? Ini udah live. Suaranya gimana? Iya, perluan mic. Oh iya, Microsoft. Kayaknya gimana? Tadi deketin aja ke sana. Iya. Suaranya ini. Suaranya. Sampai lucu tuh. Pakai satu gigi. Siapa? Kalau nggak bagi dua, udah hancur. Ini nggak bisa dulu. Soalnya sering jatuh masalah nggak. Kalau jadi gini, bus mantep. Ini gimana? Ikutin aja. Iya. Ikutin aja gitu. Oh. Live ya. Artinya kayaknya selamat. Habis nulis ya. Maju aja lagi dekat-dekat ya suaranya. Terus kedinginan nggak? Matiin aja. Belum. Belakang.
Belum. Yang ini aja satu ya Pak. Yang ini kali ya, apa yang ini? Besar. Yang belakang Mas. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka belajar menuntut ilmu agama yang kita berharap semoga amalan kita ini semata-mata ikhlas karena Allah dan ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bermanfaat bagi seorang mukmin kecuali amalan-amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salawat dan salam jangan pernah bosan untuk diaturkan, dipanjatkan, diminta kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terutama kalau bisa ya, setiap nama beliau disebut usahakan kita bersalawat minimal dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena seandainya salawat kita diterima oleh Allah satu saja, maka sungguh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, fitnah, omongan yang nggak benar ya di belakangnya misalnya, atau untuk menghilangkan kebingungan ya, kalau seandainya saya amalkan hadis ini, nanti juga saya akan putarkan rekaman sedikit ya, rekaman dari Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan, salah satu anggota ya Komisi Fatwa Ulama Besar di Saudi, ketika dia ditanya tentang beberapa masyayikh, beberapa ulama yang ketika mereka mengajar, memberikan ilmu, kemudian di akhir majelis mereka ya para syekh itu mengangkat tangan, berdoa, lalu diaminkan oleh murid-muridnya, para penuntut ilmu. Beliau ditanya tentang itu, bagaimana hukumnya. Nanti kita sampaikan itu di majelis kita pada hari ini, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah doa yang biasa Rasulullah SAW ucapkan ya, gitu Pak ya, dalam majelis zikir atau majelis ilmu yang dimaksudnya untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ya. Nah, ini doanya agak panjang, kira-kira kalau dipotong-potong itu ada 10 bagian lah untuk memudahkan ya. Nah, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini riwayat siapa Pak? Imam At-Tirmidzi. Dengan nomor di kitab saya ini, di kitab Tuhfatul Ahwadhi ya, Bisyarhi Jami' Tirmidzi ya, Syarah Jami' At-Tirmidzi, Sunan atau Sunan At-Tirmidzi yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz ya, Nabil Ula Muhammad ya, Abdul Rahman Ibn Abdul Rahim Al-Mubarakfuri ya. Mubarakfuri ini ulama mana Pak? India ya, India. Orang India itu banyak yang Masya Allah, sampai sekarang banyak yang Indonesia ya. Begitu juga banyak ulama kita Pak ya, yang Ahlus Sunnah yang hebat-hebat dari India banyak.
alhamdulillah ya. Namun ya begitu, di sana keadaannya ya, kondisi pemerintahannya dan umat-umat agama lainnya, terutama Hindu itu sangat memusuhi kita. Ya, semoga Allah menjaga para ulama kita di sana. Nah, dan ya membela mereka, ya, senantiasa menjaga mereka dalam dakwah tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, di kitab ini dan di dalam kitab aslinya yang dicetak, ya, insya Allah nomornya sama. Insya Allah nomornya sama. Nomor 3502. Ya. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad beliau, ya, sampai kepada Abdullah bin Umar. Sampai kepada siapa, Pak? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Saya nggak bacakan semuanya untuk membersihkan waktu. Kata beliau, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bi haula'il kalimati li ashabihi. Ya. Jarang sekali Rasulullah SAW bangkit dari suatu majlis sampai beliau berdoa dengan mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini li ashabi, untuk para sahabat beliau. Ya. Bagaimana doanya ini? Ya. Kalau saya terjemahkan letterlock kata per katanya, insya Allah bapak-bapak, teman-teman kurang bisa memahaminya dengan baik. Ya, maka kita baca dulu syarahnya, penjelasan para ulama, apa yang dimaksud dengan doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ini. Ya, nah kita mulai. Bapak perhatikan di atas, ya, nanti insya Allah saya bagikan foto yang sudah saya terjemahin dengan bahasa syarahnya. Jadi terjemah tafsiriyah, bukan terjemah kata per kata, ya. Jadi ini sudah terjemah tafsiriyah berdasarkan penjelasan para ulama, para ahlinya. Jadi bukan ya penjelasan dokter ahli bedah jantung, bukan. Memang para ulama yang menjelaskan. Nah, baik, kita mulai insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qassim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Ini bagian pertama. Saya kalau kita mau bagi-bagi, ya. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu. Khasyah disebut di sini apa, Pak? Khasyataka. Kurang, ya. Khasyah min khasyatika, afwan. Min khasyatika. Ya. Nah, khasyah ini kalau terjemahan bahasa Indonesianya apa, Pak? Takut. Padahal dia lebih takutnya itu tingkatan ulama. Takut yang ya muncul dari dalam hati berdasarkan ilmu yang mendalam terhadap objek yang ditakuti. Siapa objeknya di sini, Pak? Allah. Jadi rasa khasyah ini beda dengan kata khauf. Bapak sering dengar kata khauf? Khauf. Bahasa Indonesia apa? Sama, takut. Khasyah apa? Sama, takut juga kalau bahasa Indonesia. Sebenarnya beda. Ada perbedaan, hakikatnya ada perbedaan. Jadi kalau khauf dalam bahasa Arab bilang, Bapak takut, pakai khauf, ya, takut kepada singa. Ini pakai bahasa khauf. Ya. Tidak dikatakan Bapak khasyah kepada singa, tidak. Ya. Karena khasyah ini bisa kita dekatkan dengan bahasa kita itu
adalah rasa takut yang didasari oleh ilmu mendalam terhadap objek yang dia takuti, yaitu Allah. Apanya? Sifat-sifat Allah, kuasa Allah, ya, atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi dia mengenal dulu siapa itu Allah, bagaimana nama-nama Allah, apa saja nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang dikandung oleh nama-namanya itu. Dan ada juga sifat-sifat yang ya tidak boleh dijadikan nama bagi Allah. Semisal Allah itu apa dalam Al-Quran? Syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Nah itu sifat, bukan nama ya. Tidak boleh dijadikan nama. Gitu. Nah itu nanti bahasannya beda lagi. Intinya yang saya ingin sampaikan di sini bahwa khasyah ini sekali lagi rasa takut ya yang didasari oleh ilmu yang sangat mendalam terhadap objek yang ditakuti. Yang di sini objeknya adalah Allah. Jadi seseorang, kesimpulannya, seseorang tidak akan pernah memiliki rasa khasyah kepada Allah kecuali dia mempelajari tentang ma'rifatullah. Apa itu? Dia berusaha mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, lalu kuasa Allah, lalu apa ancaman-ancaman Allah baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia baru bisa khasyah. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah mensifati tentang ulama itu pakai kata khasyah. Insya Allah pada hafal nih, ya. Apa kata Allah Pak? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah, yang takut dengan ya rasa takut yang khusus tadi, yang rasa takut yang diiringi oleh pengaguman dengan sebagaimana mestinya terhadap objek yang dia takuti, yaitu Allah. Ya, rasa takut yang didasari ilmu yang mendalam tentang Allah, tentang nama sifat Allah. Siapa yang memiliki rasa takut itu Pak? Kata Allah di ayat ini, ya, innama yakhshallaha min ibadihi, dari hamba Allah al-ulama, hanya. Nah itu garis bawahi. Ya, kalau dalam bahasa kita ada kata hanya-nya. Jadi orang-orang yang memiliki rasa khasyah, takut yang khusus kepada Allah itu hanya para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, bukan berarti bapak-bapak harus jadi ulama besar, enggak. Yang penting memiliki ilmu aja. Walaupun tentunya memang ilmu itu bertingkat tentunya. Ya. Rasa khasyah pun bertingkat masing-masing hamba. Tentu yang khasyah yang paling tinggi adalah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah itu siapa? Para ulama. Kemudian di bawah mereka seterusnya. Ya. Nah, jadi di sini memang doanya Rasulullah SAW itu pasti bahasanya termasuk bahasa paling tinggi, ya, paling indah. Jadi di sini Rasulullah ya berdoa yang artinya kalau dalam bahasa kita, ya Allah berikanlah kami rasa takut, rasa khasyah kepadamu, ya rasa takut yang menghalangi kami dari maksiat-maksiat, yang menghalangi kami melakukan maksiat-maksiat terhadapmu. Apalagi di zaman kita sekarang Pak, maksiat itu sangat dekat Pak. Maksiat itu sangat dekat. Kalau orang itu tidak diberi rasa khasyah oleh Allah, maka sangat hampir tidak selamat ya. Kecuali dia pasti terjerumus dalam maksiat-maksiat yang sekarang Masya Allah ditebarkan oleh musuh-musuh Allah, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia, yang mereka berusaha merusak manusia melalui media sosial, ya, internet dan lain sebagainya. Nah, ini kita butuh rasa khasyah agar selamat, ya, terlebih lagi di zaman kita ini. Ya, nah, wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannataka. Kalimat berikutnya. Dan ya Allah, berilah kami kekuatan dan taufik untuk senantiasa mentaatimu. Ma tuballighu bihi
yang dengan sebab itu engkau menyampaikan kami, memasukkan kami jannataka, ke dalam surgamu. Ya. Kebaca Pak ya? Yang di pojok kanan. Ya. Jadi kita di sini meminta apa Pak? Kekuatan dan taufik. Ya. Untuk mentaati Allah. Ya. Hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Itu berupa memberikan keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada orang lain. Kita kasih tahu, ini dalilnya, ini hadisnya. Nah, itu hidayah apa namanya? Hidayah bayan, memberikan petunjuk berupa penjelasan. Tapi ada satu lagi hidayah apa namanya? Hidayah atau taufik. Hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah dia tahu ilmunya berupa ibadah-ibadah. Jadi seorang itu ketika dia bisa melakukan ketaatan dan ibadah itu adalah hidayah dari Allah yang namanya apa? Hidayah atau taufik. Ya. Nah di sini yang diminta itu. Wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannataka. Jannataka. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan taufik untuk senantiasa mentaatimu, yang dengan sebab itu engkau masukkan kami ke surgamu. Jadi kita minta ditolong, selalu ditolong oleh Allah untuk senantiasa mentaati Allah dalam setiap kondisi. Nah, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Dan ya Allah, berilah kami keyakinan kepada takdir-Mu yang dengan itu musibah-musibah dunia menjadi ringan bagi kami. Jadi kita di sini meminta diberikan keyakinan yang kokoh terhadap takdir. Bahwa segala sesuatu itu berjalan dengan kehendak Allah, takdir Allah. Ya, dan Allah tidak akan pernah menzalimi sesosok pun dari makhluknya. Semut ya, atau makhluk yang paling kecil, Allah tidak akan pernah menzalimi satupun makhluknya. Ya, dengan ketentuan-ketentuan Allah dari takdir-takdir Allah. Ya, sehingga ringan musibah-musibah dunia itu bagi kami. Ya, kenapa? Kalau orang itu tidak memahami iman kepada takdir, ketika dia ditimpa musibah baik berupa penyakit atau kehilangan orang yang sangat dia sayang, dicintai, ya terkadang dia jadi futur, merasa berat sekali musibah itu dialami olehnya, sehingga dia meninggalkan banyak ketaatan. Tadinya dia jadi orang yang taat, banyak beribadah, tapi gara-gara ditimpa musibah dunia jadi kendul. Nah doa ini dia berlindung. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita berlindung, ya, dari hal tersebut. Ya, yaitu dengan meminta keyakinan kepada Allah, kepada takdir. Yang dengan itu, dengan keyakinan yang benar terhadap takdir Allah, iman yang benar kepada takdir Allah, musibah-musibah apapun ya yang berupa musibah yang menimpa dunia itu menjadi ringan bagi kita. Ya. Nah, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, ini arti tafsirnya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menikmati dan memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami untuk mentaati-Mu selama Engkau menghidupkan kami. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah bagi kami kenikmatan ini sampai kami mati. Itu artinya. Ya. Nah, di sini kita meminta yang lebih khusus lagi, agar Allah memberikan kita kemampuan
ya, taufik untuk menikmati, memanfaatkan pendengaran dan penglihatan dan kekuatan untuk mentaati Allah selama kita hidup. Dan jadikanlah bagi kami kenikmatan ini sampai kami mati. Berarti otomatis Pak, doa ini juga mengandung agar kita diberikan husnul khatimah. Lengkap doa ini. Ya. Nah, di sini disebutkan secara khusus tadi dua indera. Ya, dua indera khusus dan secara umum kekuatan. Ya, jasad. Baik lahir, kekuatan baik zahir dan batin. Tapi disebutkan di sini dua indera khusus. Ya Allah, berikanlah kami, jadikanlah kami orang yang menikmati dan memanfaatkan apa? Pendengaran dan penglihatan kami dan kekuatan kami untuk mentaati. Jadi pendengaran dan penglihatan disebutkan secara khusus agar kita bisa memanfaatkannya dan untuk mentaati Allah. Karena memang Pak, ya, dua indera ini, ya, dengan dua indera ini seseorang itu bisa mengambil pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dari apa yang dia pelajari dan dia lihat, ya, dari kejadian-kejadian yang ada. Ya, tentunya berdasarkan ilmu ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita minta pendengaran dan penglihatan ini terus Allah sehatkan, Allah jaga sampai kita mati. Ya. Lihat Pak, hatam mungkin kita lidahnya sudah nggak bisa ngomong, mungkin bisa jadi terkena penyakit apa sesuatu, tapi pendengarannya masih jalan, dia masih bisa mendengarkan Al-Quran dilantunkan, dia dengarkan setiap hari. Itu juga zikir, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mendengarkan Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran itu termasuk zikir. Apalagi sekarang udah ada muratal yang ada artinya. Oh, itu Masya Allah. Ya, nah, itu zikir yang besar, amalan yang besar, bukan amalan yang ringan itu. Karena dia mendengarkan firman Allah, zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama, paling tinggi derajatnya, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah. Jadi dia minta pendengarannya selalu disehatkan. Begitu juga penglihatannya. Mungkin boleh jadi lisannya udah nggak bisa berbicara dengan baik, tapi matanya masih sehat. Dia bisa baca Al-Quran, menikmati, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, membaca kisah-kisah orang-orang soleh dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian waj'al tha'rana 'ala man dhalamna. Ya Allah, jadikanlah balasan kami yang kami lakukan hanya kepada orang-orang yang menzalimi kami. Nah, ini agak berat memahaminya ya, kalau letter lock. Nah, dan yang paling penting perlu kita pahami bahwa doa ini ya, ketika yang diucapkan adalah ya Allah, jadikanlah balasan yang kami lakukan hanya kepada orang-orang yang menzalimi kami. Tolong digarisbawahi, membalas kezaliman bukan berarti dengan kezaliman. Ya. Karena kezaliman itu definisinya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sementara agama Islam semuanya adil. Semua ajaran Allah dan Rasulnya SAW itu adil. Pasti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seandainya ada orang yang menzalimi kita, kita hanya boleh membalas ya kezaliman itu ya dengan keadilan. Gitu. Tidak melampaui batas. Jadi bukan berarti membalas kezaliman dengan kezaliman. Nah, tentunya contoh yang terbaik untuk hal ini adalah Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Beliau kurang apa dizalimi oleh kaumnya. Ya, sebelum diutus sudah terkenal sebagai orang yang amin, sangat amanah, ya, jujur, tidak pernah khianat. Akhlaknya sudah luar biasa, terkenal kedermawanannya, selalu membantu orang-orang papa, miskin, fukara, ya, selalu memperhatikan orang-orang yang kesusahan.
senantiasa memuliakan tamu, ya, terkenal tidak pernah bohong sama sekali. Sebelum itu saja udah Allah jaga seperti itu. Namun begitu diberi wahyu banyak ya mengingkari, bahkan mengatakan, menghina beliau, mengatakan beliau itu gila, ya, tukang sihir, pendusta dan seterusnya. Ya. Baik. Namun beliau tidak membalas itu dengan kezaliman. Bahkan beliau membalasnya dengan rahmat, kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga dakwah Islam pun diterima, tersebar ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalimat berikutnya, wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, tolonglah kami menghadapi orang yang memusuhi kami. Ya. Nah, ini juga panjang sebenarnya karena waktu kita singkat. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Musibah yang menimpa agama itu lebih menyedihkan, Pak, dibanding musibah yang menimpa dunia. Jadi maknanya, terjemah tafsirnya, ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah menimpa agama kami, yaitu musibah yang mengurangi keimanan kami. Musibah yang mengurangi keimanan kami, sehingga kami meninggalkan ibadah-ibadah kepada Engkau. Itu namanya musibah yang menimpa apa? Dunia. Betapa banyak orang yang Al-Quran dia ada di rumah, tapi gak pernah dia baca, gak pernah dia mau pelajari apa maunya Allah, apa perintah Allah, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah murkai, apa yang Allah larang. Dia nggak pelajari. Puluhan tahun, Pak, ada Al-Quran itu. Bahkan banyak dari perempuan misalnya, puluhan tahun dia baca Al-Quran, tapi nggak tahu bagaimana perintah Allah terkait wajibnya menutup aurat dengan benar, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahu. Nah gitu. Ini sebenarnya musibahnya menimpa apa? Menimpa agamanya. Musibah dunia ringan. Seberat apapun sebenarnya ringan. Kalau dia memiliki keimanan, tidak ditimpa musibah pada agamanya. Ya. Nah, azan. Sedikit lagi. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Kita ikut jam ini ya. Oke. Nah, kita teruskan ya. Jadi banyak sebenarnya musibah yang menimpa agama ini banyak. Ya, contohnya seperti tadi. Al-Quran ada di rumahnya, bahkan buku tafsir ada. Tapi dia nggak diberi taufik untuk belajar, hadir di majelis ilmu seperti ini. Nggak diberi taufik. Itu sebenarnya musibah menimpa agamanya. Hanya banyak orang yang tidak sadar ya terkait hal ini, bahwa dia itu sedang ditimpa musibah pada agamanya. Dia nggak tahu cara wudhu yang benar, ya. Dia tidak tahu cara sholat yang benar. Dia tidak tahu cara membersihkan najis. Dia tidak tahu terkait hukum-hukum haid. Nggak tahu nih. Bagaimana adab-adab makan, bagaimana ya adab-adab seorang kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya, kepada paman bibinya. Dia nggak tahu, Pak. Padahal semuanya ada di dalam ajaran agama Islam yang sangat lengkap dan sempurna. Tidak ada satupun kebaikan melainkan Islam sudah pasti mengajarkannya. Pun banyak nggak tahu kan. Nah itu namanya musibah yang menimpa agama. Dia nggak bisa beribadah dengan baik. Ya, ibadah itu kan vertikal kepada Allah kan. Tapi ada ibadah yang kepada sesama. Dia harus berbuat baik. Ketika dia nggak tahu kedua ilmu itu, maka hakikatnya dia sedang ditimpa musibah dalam agamanya. Ya. Nah doa kita ini, kita berlindung kepada Allah dari ditimpa musibah dalam agama. Ya. Kemudian lakam berikut, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini ya cita-cita terbesar kami, dan
tujuan ilmu kami. Karena dunia itu Pak bagi Allah sangat hina. Kata singkatnya para ulama bilang, barang siapa yang mengagungkan yang Allah hinakan, maka dia telah melakukan dosa. Bisa dipahami Pak? Allah itu sama sekali tidak menganggap dunia itu berharga. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, seandainya dunia itu beserta isinya semuanya berharga di sisi Allah, seperti sebelah sayap nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Seandainya dunia itu berharga di sisi Allah. Jadi kesimpulannya, singkatnya, para ulama kita mengatakan Allah menghinakan dunia. Ya, nah, maksudnya bukan berarti kita tidak mencari dunia, ya, bukan. Ya, bukan seperti itu maknanya. Tapi dunia itu untuk orang yang beriman justru menjadi